Blink-182 adalah band popang asal Amerika Serikat, terbentuk di Poway, California pada tahun 1992. Pada awal terbentuknya, band ini bernama Duct Tape dengan formasi awal Mark Hoppus pada bass dan vokal, Tom DeLonge pada gitar dan vokal, serta Scott Raynor pada drum. Nama Duct Tape tidak bertahan lama, sampai akhirnya Tom menggantinya menjadi Blink. Demo pertama mereka yang berjudul Fly Sweater direkam di kamar Scott pada bulan Mei 1993. Pada tahun yang sama, mereka merekam demo yang lain. Demo kali ini tidak dinamai dan hingga sekarang hanya dikenal sebagai demo kedua. Tidak berselang lama, Blink kembali merekam album demo ketiga mereka yang berjudul Buddha. Album tersebut dirilis dalam format kaset pada tahun 1993 dengan jumlah 1000 kopi yang diproduksi oleh Filter Records. Pada masa awal karir mereka tinggal di mobil van, membawa alat musik mereka sendiri di setiap penampilan. Target pertama mereka adalah untuk tampil sebagai bintang utama di Soma, sebuah klub San Diego untuk semua umur yang saat itu mampu menampung 1.500 orang. DeLonge secara konstan menghubungi klub-klub di seluruh San Diego dan meminta sebuah tempat untuk tampil, serta juga meminta SMA-SMA lokal dengan meyakinkan mereka bahwa Blink adalah band motivasional dengan pesan anti narkoba yang kuat. Blink kemudian dikenal atas penampilan yang penuh kelucuan dan mereka pun segera mendapat kontrak dengan sebuah label kecil bernama Cargo Music. Melalui label ini, mereka merilis album studio pertama mereka berjudul Cashier Cat pada Februari 1994. Album ini membuat Blink semakin dikenal hingga keluar California dan juga terdengar oleh sebuah band asal Irlandia yang terlebih dahulu memakai nama Blink, sehingga mereka mempermasalahkan tentang nama tersebut. Untuk menghindari perselisihan hukum, Tom DeLonge dan kawan-kawan menambahkan 182 pada akhir nama mereka, sehingga menjadi Blink 182 atau Blink-182. Pada tahun 1997, Blink-182 merilis album kedua mereka, Dude Ranch, dengan produser Mark Trombino. Di luar dugaan, album tersebut mampu memasuki chart modern rock di Amerika Serikat. Setelah itu mereka menandatangani kontrak dengan MCA pada tahun 1998 untuk mengatasi masalah distribusi yang meningkat. Berkat kesuksesan album Dude Ranch, Blink-182 memulai tur dunia selama 1997 dan 1998. Pada pertengahan tur Amerika tahun 1998, drummer mereka Scott Raynor diminta untuk meninggalkan band. Alasannya adalah karena Scott Raynor memiliki masalah serius dengan alkohol. Untuk mengisi kekosongan posisi drummer pada sisa tur, Hoppus dan DeLonge meminta bantuan kepada Travis Barker dari band The Aquabats. Travis kemudian menjadi drummer tetap Blink-182 dan meninggalkan The Aquabats. Ia dikabarkan mampu menghafal seluruh setlist tur Blink-182 yang terdiri dari 20 lagu lebih dalam waktu kurang dari sehari. Selesai tur, tepatnya pada bulan Juni 1999, mereka merilis album ketiga mereka berjudul Enema of the State. Album ini sukses besar karena lagu-lagu populernya seperti What's My Age Again, All the Small Things, dan Adam Song. Lagu Adam Song sempat menimbulkan kegemparan pada tahun 2000. Lagu ini diputar terus-menerus oleh seorang siswa 17 tahun, korban selamat dari tragedi Columbine, Greg Barnes, ketika ia menggantung dirinya di garasi rumah orang tuanya. Album ini tercatat telah terjual lebih dari 15 juta kopi. The Enema Strikes Back, dirilis pada bulan November tahun 2000, adalah album live yang direkam pada November 1999 di San Francisco dan Universal City, California. Walaupun album tersebut dinamai sesuai tur besar mereka pada musim panas tahun 2000, The Mark, Tom and Travis Show Tour, album tersebut sebenarnya direkam pada The Lost Orchids Tour pada tahun 1999. Dua single yang dirilis dari album tersebut yaitu Man Overboard dan Versi Live dari Damned. Mereka melanjutkan kesuksesannya dengan album Take Off Your Pants and Jacket pada tahun 2001. Album tersebut berisi single The Rock Show, First Date, dan Stay Together for the Kids. Terjual lebih dari 14 juta kopi di seluruh dunia dan mendapat double platinum di Amerika Serikat. Album tersebut dirilis dalam 3 warna CD berbeda, kuning, merah, dan hijau, di mana masing-masing CD berisi 2 lagu bonus yang berbeda-beda. Pada tahun 2000, Ann Hoppus, saudara dari Mark Hoppus, merilis sebuah buku yang berjudul Blink-182, Tales from Beneath Your Mom, yang berisi kisah perjalanan mereka. Blink-182 mengikuti Pop Disaster Tour bersama dengan Green Day selama musim panas 2002, yang didokumentasikan ke dalam DVD Riding in Vans with Boys. Selama masa senggang di Blink-182, Tom DeLonge dan Travis Barker membentuk proyek sampingan bernama Boxcar Racer dengan David Kennedy dari Hazen Street. Band tersebut dibentuk untuk percobaan material yang lebih gelap dan tidak Blink friendly. Mereka merilis album perdana mereka, Boxcar Racer, pada Mei 2002. Album tersebut adalah bentuk penghormatan kepada yang mempengaruhi Tom DeLonge dalam post-hardcore seperti Fugazi dan Refuse.
Sementara itu, Barker juga diajak oleh band rap rock Transplants untuk berkontribusi pada album perdana mereka yang dirilis pada Oktober 2002. Setelah menyelesaikan proyek sampingan, mendekati Natal tahun 2002, Blink-182 kembali berkumpul dan memulai produksi album berikutnya. Mereka menyewa sebuah rumah di San Diego untuk proses produksi album tersebut. Proses rekaman tersebut ternyata memerlukan waktu lebih lama dari dugaan mereka, menyebabkan mereka diusir dari rumah itu sebelum menyelesaikan album kelimanya. Album ini membutuhkan waktu hampir sepanjang tahun 2003 untuk menyelesaikannya, di mana mixing terakhir masih diawasi oleh mereka bertiga. DeLonge menggambarkan hari terakhir mixing sebagai crazy stressful. Album kelima Blink-182 dirilis pada 18 November 2003 melalui Geffen Records. Album tersebut cukup menuai sukses komersial, dibantu oleh single Feeling This dan I Miss You. Album ini mewakili Blink-182 yang lebih dewasa dibandingkan dengan album-album sebelumnya, di mana mereka mencampur unsur eksperimentalis dengan unsur pop punk mereka. Dua single lain dari album ini yaitu Down dan Always dirilis pada tahun 2004. Setelah itu mereka melakukan sejumlah tur dunia. Sebuah tur di Amerika Utara telah direncanakan untuk musim panas 2005 dalam ajang promosi album Blink-182 dan single Always. Namun ketegangan mulai muncul di antara para personel band ketika Tom DeLonge mengungkapkan keinginannya untuk membatalkan tur dan memasuki masa istirahat selama 1,5 tahun. Pada pertemuan band yang bertepatan dengan permulaan tur Eropa mereka, Tom DeLonge mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Dia juga menolak untuk membuat album baru. Mark Hoppus mengatakan pembicaraan tersebut sangat panas dan berlangsung selama 2 atau 3 jam. Hasilnya adalah pembatalan tur dan tanpa mengetahui kapan kami akan melakukan sesuatu dengan Blink-182 kembali. Selama waktu 6 bulan istirahat, Mark Hoppus mengungkapkan keinginannya agar Blink-182 dapat tampil di konser musik For Relief untuk Asia Tenggara, sebuah pertunjukan penggalangan dana untuk membantu korban gempa bumi Samudra Hindia pada tahun 2004. Tom menyetujui hal itu dan mereka mulai berlatih untuk acara tersebut. Namun ketegangan kembali muncul di antara mereka setiap kali berkumpul. Mereka pun mulai memperdebatkan tentang pembubaran band. Pengacara Tom DeLonge menghubungi Mark dan Travis keesokan harinya untuk memberitahu mereka kalau Tom DeLonge telah keluar dari band. Blink-182 kemudian mengumumkan bahwa mereka telah memasuki masa indefinite hiatus. Hoppus dan Barker kemudian membentuk band baru pada April 2005 bernama Plus 44. Sementara itu, Tom DeLonge tidak pernah terlihat oleh publik, tidak membuat penampilan apapun, dan tidak melakukan wawancara apapun. Hingga pada tanggal 16 September 2005, Tom mengumumkan proyek barunya yang bernama Angels and Airwaves. Ia juga menjanjikan revolusi rock and roll terhebat untuk generasi kali ini. Geffen Records kemudian merilis album kompilasi Greatest Hits of Blink-182 pada tanggal 1 November 2005. Tak lama setelah itu, Plus 44 juga merilis album perdana mereka, When Your Heart Stops Beating, pada tahun 2006. Sementara itu, Angels and Airwaves merilis 2 album selama masa vakum Blink-182, yaitu We Don't Need to Whisper pada tahun 2006 dan I Empire pada tahun 2007. Tanggal 19 September 2008, Travis Barker mengalami kecelakaan pesawat yang menewaskan pilot dan para penumpang, kecuali dia dan partnernya, Adam Goldstein atau DJM. Tragedi ini membuat hubungan Tom dan Mark serta Travis menjadi membaik. Blink-182 pun mengumumkan kepada publik jika mereka sudah kembali bersatu lagi. Bulan November 2010, Blink-182 masuk ke studio untuk merekam album ke-6 mereka dan merilisnya pada tanggal 27 September 2011 dengan judul Neighborhoods. Tetapi pada Januari 2015, manajer Tom DeLonge mengirimkan sebuah email yang berisikan pernyataan bahwa Tom tidak ingin terlibat lagi dalam band dan Tom kembali keluar dari Blink-182. Mark dan Travis merekrut Matt Skiba dari Alkaline Trio untuk menggantikan posisi Tom beberapa tahun berlalu, dan pada Oktober 2022 menjadi bulan mengejutkan bagi para penggemar Blink-182. Diinformasikan bahwa Tom DeLonge akan segera bergabung kembali dalam band. Para penggemar berspekulasi bahwa Blink-182 memiliki formasi quarter apabila masih terdapat Matt Skiba pada formasi. Namun ternyata Matt Skiba lebih memilih pergi. Tom, Mark, dan Travis pun kembali bersatu, dan lagu Aging menjadi bagian dari tanda kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182.